Setelah TikTok Shop ditutup sementara, apakah jualan offline jadi rame? Ternyata tidak. Pasar Tanah Abang, toko retail maupun food tetap saja semua sektor mengeluh sedang sepi. Ini sepertinya nggak ada kaitannya sama sekali dengan online. Memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ayo, toko kalian yang lagi sepi harus nonton video ini biar paham. Kalau dari data BPS, ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,17%. Jangan terkecoh, itu bukan sektor UMKM. Ada sebuah data lagi dari BI, indeks penjualan real itu malah anjlok 4,5%. Jadi dari data tersebut, daya beli masyarakat kita sedang anjlok. Sampai Pak Jokowi juga menghimbau kepada masyarakat kita bahwa saat ini bukan saatnya untuk berhemat. Ayo shopping katanya. Himbauan tersebut untuk meningkatkan perputaran uang dan perekonomian nasional. Sebenarnya sebelum viral Tanah Abang yang sepi, sejak Januari 2023, sempat viral juga berita-berita bahwa di mal-mal yang sepi dan banyak restoran yang tumbang. Jadi ini sebenarnya fakta bahwa fenomena sepi itu di semua sektor. Baik itu di pasar grosir maupun yang retail, bahkan pada warung maupun pada restoran. Sampai ada sebuah headline yang begitu miris, judulnya itu orang Indonesia makin susah, hidupnya dari makan tabungan, dengan kata lain minus. Jadi mengapa sampai bisa segitu parah? Banyak sekali ahli yang mengatakan sumber pemicu sebenarnya itu dari pandemi. Terjadi guncangan ekonomi dan terjadi lagi perubahan aktivitas new normal yang berbasis teknologi. Orang-orang jadi beralih ke online. Banyak pabrik tutup dan pengangguran meningkat. Ditambah lagi biaya hidup meningkat. Tapi pendapatan ya segitu-segitu aja. Apalagi sekarang ini harga beras yang lagi tinggi. Ini memicu inflasi lagi di berbagai kebutuhan pokok lainnya. Hal seperti ini rupanya bukan hanya di negara kita. Negara Eropa, Tiongkok, dan Amerika, juga negara-negara besar lainnya juga mengalami inflasi yang gila-gilaan. Jadi ini kondisi global ya teman-teman. Semua negara memang lagi sekarat. Laporan pengiriman kontainer pun mengalami penurunan. Ini buktinya memang dunia kita lagi sepi dan lagi resesi. Apalagi tingkat kesenjangan sosial yang parah. Para sultan dan orang kaya itu umumnya tidak belanja sembarangan. Mereka itu lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk deposito. Sementara kaum menengah ke bawah itu karena gajinya dan pendapatannya yang kecil, kebanyakan itu habis dulu untuk bayar kredit rumah, motor, dan gadget. Lalu untuk kebutuhan pokok dan biaya anak sekolah. Jadi mungkin hanya tersisa sedikit saja untuk bisa berbelanja hal-hal yang lain. Ada juga yang bahkan sedang minus. Jadi itulah alasannya mengapa toko-toko bahkan mal-mal bisa sepi. Karena pangsa pasarnya pada kaum menengah ke bawah. Ya bagaimana mau ramai dagangannya? Uang mereka hidupnya pas-pasan dan minus. Yang cukup mencegangkan itu, kaum menengah ke bawah inilah yang jumlahnya mencapai 80%. Gajinya kecil, hidupnya pas-pasan. Jadi kalau bisnis kita, target marketnya itu adalah kaum menengah ke bawah, ya sudah hampir pasti akan sepi. Memang nggak semuanya ya. Ada orang berpendapat zaman dulu di zaman pandemi saja tidak sesepi ini. Apalagi ini kan sudah nggak ada PPKM. Kenapa ekonomi kok tambah sepi? Lalu dari mana datangnya ekonomi yang berjalan pada saat pandemi? Anehnya sekarang ini malah lebih anjlok. Nah, jawaban yang paling masuk akal, karena pada saat pandemi, pemerintah kita mengucurkan dana bantuan yang begitu banyak. Sekitar 700 triliun uang yang beredar di masyarakat untuk menstimulus roda perekonomian. Jadi ada BLT langsung ke masyarakat. Mereka itu langsung bisa berbelanja dan terjadi perputaran uang. Jadi sekarang ini kan sudah nggak ada pandemi. Dana bansos udah tidak semarak dulu lagi. Paham kan mengapa saat sekarang sepi? Karena nggak ada extra money lagi. Terus menurut kalian apakah toko kalian sama sepinya? Komen di bawah dong, saya mau tahu. Stay strong ya, sukses selalu buat Anda. Terima kasih.